Apakah Anda optimis angket ya? Kita lihat aja dulu karena Iya. angketnya tergantung politik. Kalau Iya. sebagian parpol itu menyatakan tidak, ya tidak akan jadi juga. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar Pilpres Jawa Timur. Yang mana ini saya menemukan video ini dari channel Hodari Podcast Rakyat. Nanti linknya tak taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi yang mengatakan di sini yang membuat judul Jokowi akan tumbang, Mahfud MD sebut bocoran hak angket tinggal tunggu masa sidang DPR, 02 akan kalah. Yuk langsung menuju ke videonya. Let's go. Mahfud MD mengatakan hak angket pemilu tinggal tunggu masa sidang DPR. Wow. Top begitu kan ya. Top. Ini mulai ada gertakan begitu kan ya. Artinya apa? Artinya benar-benar terjadi hak angket. Ini yang dikhawatirkan dan bahkan seorang Jokowi sekarang ini ya, dan bahkan istana mulai agak ada penjagalan-penjagalan terhadap partai yang kemudian begitu diduga untuk membisiki-bisiki salah satu partai ya, ketua umum partai untuk ditarik untuk menjadi koalisi. Wow. Wow. Ternyata usut punya usut begitu kan ya. Dugaan-dugaan seperti ini bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi begitu kan ya. Ada nuansa-nuansa hal yang sifatnya satu begitu. Di antaranya adalah ya bagaimana ya hak angket ini bergulir akan menjadi catatan penting kepada pemimpin seorang Jokowi. Ya di satu sisi hak angket satu bisa mendiskualifikasi seorang Gibran. Yang ketiga ada pemakzulan bisa saja begitu kan ya. Yang keempat yaitu bagaimana kecurangan-kecurangan itu begitu kan ya. Lalu kemudian ditolak. Bisa saja seperti itu begitu kan. Artinya ada pemilu ulang ya. Atau bisa saja begitu kan ya, diambil dua begitu ya, dua putaran dan sebagainya. Saya kira tidak ya, paling itu di pembatalan bisa juga seperti itu begitu. Artinya dengan adanya seperti ini yang saya katakan tadi bahwa hak angket itu menjadi menjadi catatan penting sejarah kepemimpinan seorang Jokowi di situ. Ya nanti kita lihat saja sebuah realitasnya bagaimana begitu kan ya, karena nampaknya hari ini tidak hanya Pak Mahfud begitu kan ya, Pak Surya Paloh juga sama, mereka menggaungkan hak angket, tetap menjadi oposisi mereka begitu kan ya. Anies Baswedan, terus kemudian Pak Surya Paloh juga mengatakan seperti itu. Tetap mereka solid ya, tetap mereka solid terkait dengan hak angket. Nah inilah menjadi cikal bakal bahwa seorang Anies Baswedan, Pak Ganjar, Pak Mahfud MD ya, terus kemudian Muhaimin ya, jelas ya berada di oposisi mereka. Wah, kalau di DPR kuat maka saya kira begitu kan ya, mereka akan ketar-ketir karena pemakzulan Jokowi ini begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian tidak terpilih lagi di DPR menggaungkan hak angket di situ begitu. Bisa saja begitu. Artinya apa? Artinya mungkin satu sisi ada nuansa-nuansa politik yang baru begitu. Jelas satu sisi Anies Baswedan juga mengomentari terkait dengan hak angket ini begitu. Tetap solid mengatakan begitu. Anies Baswedan tetap solid menggaungkan hak angket. Terus kemudian bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi selama ini akan akan dimunculkan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya hak angket ini benar-benar bergulir begitu. Tinggal menunggu waktu saja. Kabarnya begitu kan ya, akan dilaksanakan tanggal 5 atau enggak tahu tanggal 5 kapan, tapi yang jelas ini kan sebentar lagi pembahasannya di situ sudah jelas. Draftnya sudah disusun dan sebagainya. Ini menjadi catatan penting bahwa seseorang dari Prabowo juga ketar-ketir begitu kan. Walaupun mereka dianggap menang secara quick count begitu, tapi nampaknya Pak Mahfud MD begitu kan ya, tidak tinggal diam masalah soal hak angket ini. Mereka tetap bergulir di situ begitu. Maka saya katakan sejak awal hak angket itu benar-benar menjadi efektif untuk mencari ya dugaan-dugaan kecurangan yang selama ini ada. Jadi kalau memang ada dugaan-dugaan ya silahkan, karena begitu banyak, mulai dari PPK, mulai dari pengawas, mulai dari saksi, begitu banyak cerita bahwa ada dugaan-dugaan yang korupsi dan dugaan-dugaan ya dugaan-dugaan
kecurangan dan sebagainya begitu kan. Jadi tunggu saja nanti begitu kan. Bagaimana ya apa namanya dari hak angket ini. Salah satu utama begitu dari apa yang kemudian dilakukan ya. Bahkan satu sisi draft dari hak angket ini dari 01 sudah selengkap. Dari 03 juga lengkap mereka begitu kan. Jadi ini keren ya. Dua keren katanya begitu kan. Kita tunggu saja katanya begitu ya. Kita tunggu saja ya, karena nampaknya sekarang ini melihat dengan adanya nuansa-nuansa politik sudah agak ketahuan mereka begitu. Banyak yang bercerita ada apa namanya kecurangan-kecurangan yang ada katanya begitu ya. Ini sudah berkali-kali diungkap begitu di situ begitu kan. Bahkan mari kita baca ya medianya dari Kompas ya, maaf dari Tempo begitu ya. Mahfud MD sebut hak angket ya perlu pemilu ya, tinggal tunggu masa sidang DPR. Sebentar lagi berarti kan ya. Bahkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan proses hak angket untuk mengusut dugaan kondisi pemilu 2024 hanya tinggal menunggu masa sidang DPR ya. Kembali berjalan. Menurutnya dorongan untuk mempublikasi proses tersebut semakin kuat dari partai-partai pengusung di DPR. Jelas 314 melawan 200 berapa begitu kan. Ya jelas mereka begitu. Di DPR sudah kalah. Di DPR Jokowi kalah ya. Prabowo juga kalah begitu di DPR begitu. Artinya apa? Artinya mungkin kekuatan dari 01 dan 03 kalau mereka bertempur begitu kan. Wah, dalam artian bahwa apa namanya keputusan mereka jelas mereka begitu kan ya. Mahfud MD mengatakan proses hak angket ya mengusut dugaan kondisi 2024 yang tinggal menunggu masa sidang DPR kembali berjalan ya. Menurut dorongan itu proses tersebut semakin kuat dari partai-partai pengusung. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ya pun membantah narasi bahwa wacana hak angket hanya merupakan gertakan dari partai-partai yang kalah dalam pemilu 2024. Tidak begitu kan. Jadi ini tidak macam-macam loh begitu kan. Tidak main-main, artinya tidak main-main di situ begitu. Memang hak angket ini memang tetap bergulir di situ begitu kan ya. Yang kemudian di DPR sudah jelas mereka menang begitu kan. Diketahui wacana menggulirkan hak angket saat ini sedang dipertimbangkan oleh partai-partai yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhyiddin Iskandar serta para peserta pengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mereka yang berencana menjelaskan dugaan pemerintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengeluarkan kebijakan yang tidak netral untuk memenangkan duet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Adapun Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi. Ya, cawi-cawinya sangat kuat sekali begitu kan. Bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi ada pemakzulan. Kita tunggu saja. Artinya mungkin tuntutan banyak, bukti-bukti sudah ada begitu kan untuk bisa melakukan bagaimana hak angket itu bisa jadi. Maka kenapa di 2019 itu menggaungkan hak angket? Karena di DPR mereka kalah begitu kan. Di DPR jelas kalah mereka jauh begitu kan ya. Sekarang kita buktikan aja begitu. Dengan adanya situasi politik 01 apalagi P3 suaranya begitu banyak begitu kan. Sudah jelas mereka apa namanya di DPR akan terjadi seperti itu. Artinya apa? Artinya hak angket benar-benar bergulir dan sedang diproses, bukan gertakan, bukan kemudian ya cawe-cawe sana sini, tapi artinya hak angket itu benar-benar akan terjadi. Kita tunggu saja begitu bagaimana nasibnya mereka ya. Tapi mulai dari Pak Mahfud itu sudah bisa saja menjadi di belakang DPR untuk bisa apa namanya merevisi ini, merevisi itu, celah ini, celah itu begitu kan. Karena semuanya Pak Profesor Mahfud tahu begitu bagaimana ya DPR selama ini. Hak angket yang diinginkan bagaimana begitu kan. Jadi itu ya teman-teman. Jadi Jokowi akan tumbang dan Mahfud MD sebut bocorkan hak angket tinggal tunggu masa sidang DPR dan 02 akan kalah. Tapi ya saya katakan ini hebat ya kalau seandainya hak angket ini bisa menumbangkan Jokowi dan bisa mengalahkan atau membatalkan pemilu ini bisa membatalkan atau mengalahkan 02 dan 02 ini bisa dibatalkan. Saya katakan hebat buat
pasangan 01 dan 03. Saya katakan sekali lagi, hebat kalau seandainya pasangan 01 dan 02 ini bisa memakzulkan Jokowi atau menumbangkan Jokowi dan bisa membatalkan hasil pemilu 2024 ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, karena saya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.